Sebelum ku capai cita asaku, ku kan terus berlari untuk wujudkan mimpi-mimpiku. Ada musik. Sabar rekor. Aira. Baik. Ku punya satu mimpi, ku tanamkan di hati, yang suatu hari nanti kan bisa terbukti. Ku gantungkan cita-citaku setinggi angkasa, di bawah bintang bercahaya. Hari-hari semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini saya Deis Wulandari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Sukamulya, yaitu tempat saya mengajar. Nah, di sini dalam wawancara yaitu pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, silakan kita akan menonton tentang wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Nurhayati SPD. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Maaf Ibu diminta waktunya ya Bu. Saya ingin mewawancara Ibu tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, ya Ibu. Iya. Udah siap Ibu ke pertanyaan pertama? Iya, langsung saja ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, mungkin di awal kita sepakati dulu bahwa dilema etika itu adalah suatu kasus yang keduanya benar, ya, tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusannya. Misalnya kita menentukan ujian sekolah, ujian sekolah yang memang misalnya anaknya kurang nilainya, tapi dilema etika kita harus meluluskan anak tersebut. Iya, Nah, betul. itu. Kalau untuk bujukan moral itu situasi ketika seseorang harus menentukan keputusannya benar atau salah, gitu ya. Misalnya kalau anak terlambat masuk sekolah di SD Sukamulya ini, memang itu dia melanggar kedisiplinan. Tapi alangkah bijaknya kita lihat dulu apa penyebab dia terlambat sekolah, seperti itu. Nah, Bu Dewi, kalau untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus mempelajari. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Yang pertama itu harus diidentifikasi. Iya, betul. Ya, harus melakukan pengamatan dulu terhadap kasus tersebut. Nah, yang keduanya itu mendengarkan berita atau kabar dari pihak yang terkait. Nah, yang ketiganya baru kita mengecek kabar tersebut atau kasus tersebut, ya. Nah, langkah yang kedua itu menyimpulkan kasus yang terjadi. Nah, harus disimpulkan kasusnya. Dan yang ketiga barulah Ibu menindaklanjuti keputusan yang diambil, ya. Baik itu kaitannya dengan dilema etika atau dengan bujukan moral. Nah, seperti itu, Bu Dewi. Iya, sangat luar biasa Ibu jawaban Ibu ya. Saya menjadi terinspirasi bahwa Ibu itu sangat bijak dalam pengambilan keputusan. Iya, untuk anak-anak ya Bu ya. Iya. Boleh Ibu lanjut ke pertanyaan kedua? Iya.
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, eh, nah, Ibu biasanya ada beberapa langkah atau poin ya Iya. yang Ibu ambil. Yang pertama, Ibu mempertimbangkan skala prioritas dan tentu saja selalu apapun dalam menyelesaikan kasus itu harus selalu berpihak kepada anak didik Iya, kita di betul. sini Iya, ya di Bu. SD Sukamulya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang universal, jadi menyeluruh gitu ya. Iya, iya. Nah, standarnya itu ukuran norma kebajikan yang disepakati bersama. Kan biasanya kita disepakati diskusi bersama gitu Iya, ya. iya. Dan mengandung nilai-nilai kejujuran, keadilan, belas kasih, Iya. kesederhanaan, penghargaan terhadap kehidupan, terus kepedulian juga, Iya. ada juga toleransi, Iya. kesetiaan, dan yang utama mungkin kita harus selalu peduli terhadap lingkungan di Iya. sekitar sekolah, gitu ya. Nah, Iya. yang ketiga, untuk langkah pengambilan keputusannya, tentu saja Ibu selalu bermusyawarah. Yang pertama. Yang kedua, selalu Ibu berhati-hati untuk mengidentifikasi masalahnya, gitu ya. Dan yang ketiga itu mengumpulkan fakta. Iya, Mengumpulkan betul. fakta. Yang keempat, mencari solusi alternatifnya. Iya. Dan yang kelima, mempertimbangkan bukti. Iya. Dilihat buktinya gitu ya, apalagi buktinya yang otentik gitu. Dan yang keenam itu mengubah sudut pandang menjadi orang lain. Kalau bahasa Sunda itu merasakan, ngaraoskeun apa yang sedang orang lain rasakan gitu. Empati ya mungkin ya Empati Bu ya. Deis ya, iya betul. Nah, selanjutnya itu Ibu juga selalu berkonsultasi dengan pihak lain, baik itu komite, baik itu pengawas sekolah, baik itu orang tua, sesuai dengan kasusnya gitu Iya. ya. Nah, yang selanjutnya itu Ibu memberi jeda waktu. Mungkin kalau kita istilahnya apa ya, didinginkan dulu Iya. masalahnya gitu Iya, ya, jangan cooling terburu-buru down, ya, Bu ya. seperti itu. Dan yang terakhir baru Ibu mengevaluasi dari Iya. kasus tersebut, gitu. Iya. Seperti itu, Bu Dewi. Sangat luar biasa Ibu jawabannya rinci tapi dapat dipahami. Iya, iya, Jadi iya, Ibu iya. itu sangat luar biasa sebelum mengambil keputusan Ibu selalu ada musyawarah Betul, dulu, betul, betul. menanyakan kepada pihak ketiga dulu ya Bu ya. Iya, iya, Setelah itu Ibu juga mencari dulu fakta-fakta yang Nah, akurat ya Bu betul, ya, betul, dan betul. menelaah dulu mungkin ya Ibu ya untuk Iya, pengambilan keputusan iya. ini atau bijak atau tidak. Dalam jangka pendeknya emang pasti itu terselesaikan, tapi jangka panjangnya Ibu akan mengambil yang lebih baik juga untuk anak tersebut ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur setiap apa yang bisa Ibu lakukan selama ini langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkah pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu yang pertama, kenalkan dengan nilai yang bertentangan, gitu ya. Jadi deskripsinya itu identifikasi, lagi-lagi diidentifikasi gitu ya. Identifikasi nilai-nilai yang saling berlawanan. Nah, kemudian karena Ibu juga sudah paham di ada teori guru penggerak ya, sangat Ibu. luar biasa. Terima Itu kasih. melakukan prinsip resolusi. Iya. Ya. Jadi prinsip resolusi ini seperti berpikir berbasis hasil akhir. Iya. Kemudian berorientasi pada aturan yang benar. Kemudian mengutamakan rasa peduli atau rasa empati itu. Betul Ibu, ya. betul. Nah, yang selanjutnya menentukan siapa nih yang terlibat Iya. dalam kasus tersebut gitu ya. Caranya dengan cara bagaimana? Tentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, gitu kan. Jadi tidak perlu mengambil orang lain, ditentukan saja yang terlibatnya itu siapa agar mudah diselesaikan, gitu kan.
Nah, yang ketiganya mengumpulkan fakta, Iya, ya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan iya, dengan situasi tersebut. iya, Nah, itu caranya bagaimana? Lagi-lagi Ibu iya, mengadopsi dari materi guru penggerak gitu iya, kan, investigasi opsi trilema. iya, Ya, trilema. Iya, ya itu yang trilema itu kan, Bunda iya, juga Ibu. kita Heeh, sama-sama belajar mengenai teori tersebut. Nah, yang keempat, uji benar atau salah, iya, gitu kan? Uji kebenaran atau kesalahan dari setiap pilihan. mhm, Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat keputusan, gitu iya, kan? Ya. Dan yang terakhir itu menguji paradigma benar lawan benar. benar. Ada Iya, ya, iya, iya, uji paradigma benar lawan benar. Nah, ini caranya bagaimana? Lihat lagi keputusan dan refleksinya. iya, Refleksinya nanti akan seperti apa. Nah, itu Bu Deis yang Ibu lakukan dalam langkah-langkah prosedur iya. ya yang biasa Ibu lakukan selama Iya, ini Ibu, gitu. pengalaman Ibu juga, Mhm. pemahaman Ibu sangat luar biasa. Ibu menerapkannya ya, Bu, ya, 4 Iya, paradigma, 3 betul, betul, prinsip, iya. sama 9 langkah Nah, pengambilan betul, keputusan betul, itu betul, betul, sangat luar betul. biasa. Juga, Iya. saya mendapat pengalaman dari Ibu juga tentang pengambilan keputusan Ibu yang sangat luar biasa dan bijaksana. Bisa, Nah, bisa diambil. boleh dilanjut lagi, Bu, ke Ya, silakan, pertanyaan silakan, keempat? silakan. Ya. Hal-hal apa saja yang Ibu selama ini anggap efektif dalam Mhm, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? mhm. Nah, ini kalau hal-hal yang selama ini Ibu rasa efektif, jadi tidak bertele-tele Iya, ya, Bu Deis, iya, gitu kan. betul, Bu. Nah, yang pertama yang Ibu lakukan, berdiskusi dulu Iya, ya dengan iya, semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut. iya, betul, Bu. Permasalahannya itu Ibu selesaikan dari hati ke hati, Iya, gitu ya, dari bagus, hati ke Ibu, iya. hati untuk mempermudah pengambilan keputusannya. Iya, Kalau hatinya sudah tersentuh, biasanya semuanya jadi clear, gitu iya, ya. iya, Bu. Nah, untuk yang keduanya, memperhatikan dan menggunakan yang 3 prinsip resolusi itu, Iya, betul. ya. Eh, kita sama-sama belajar lagi. Prinsip resolusi itu, satu, berbasis hasil Hasil akhir. akhir. Yang keduanya berorientasi pada aturan yang benar. Benar. Dan yang ketiganya mengutamakan rasa peduli. Iya, Nah, langkah itu Ibu pakai. iya, Nah, yang selanjutnya, Ibu memperhatikan dan menggunakan 4 kategori paradigma iya, ya yang ada dalam situasi dilematis, iya, jangka pendek lawan jangka panjang, iya, kemudian individu lawan kelompok, kelompok, iya, kemudian keadilan lawan kasihan, kasihan, dan kebenaran lawan kesetiaan. iya. Nah, itu ya. Jadi Iya, kalau itu Ibu. digunakan, insya Allah pengambilan keputusan kita tidak akan rumit, Iya, gitu ya, betul, kalau Ibu, sudah iya. diambil itu. Nah, seperti itu. Iya, jadi Ibu tidak lepas dari 3 prinsip, 4 Mhm, paradigma, mhm, dan 9 mhm, keputusan, mhm, dan mhm, tidak lupa juga Ibu selalu berkolaborasi dan bermusyawarah berdiskusi. juga, Betul, betul, berdiskusi. betul. Iya, Ibu, baik sekali, sangat luar biasa Mhm. jawaban Ibu, iya. Langsung aja lagi Ibu ke pertanyaan kelima, yaitu hal-hal apa saja Mhm. yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mhm. Aduh, kalau berbicara tantangan ini sebetulnya pas Ibu awal belajar menggunakan teori tersebut, tantangannya besar ya. Iya, Iya, Ibu pasti ada tantangannya betul, tantangannya ya Bu betul. ya? Tantangannya besar, jadi tidak adanya solusi yang jelas Iya, sesuai dengan norma etika. Ketika dua atau lebih prinsip atau mhm, nilai etika saling bertentangan, nah iya, itu menjadi tantangan. Yang kedua, tantangannya kesulitan dalam pengambilan keputusan karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. iya, Yang di betul. awal tadi, Iya, jadi kalau kita lihat, oh ini kasusnya benar. kedua-duanya benar Iya, gitu kan. Nah yang ketiga, ketidakpastian moral yang mempengaruhi keputusan iya, gitu. Dan yang keempatnya itu adanya perasaan kasihan, itu kan banyak mmm, kasihan gitu iya ya. ya Bu ya. Dan adanya perasaan ingin menang sendiri. Nah, Kadang-kadang iya, timbul tuh apa namanya arogannya seorang iya, pemimpin. Tapi dicoba lagi, belajar lagi, rendah hati lagi, gitu iya. kan akhirnya insya Allah bisa.
Iya, Ibu. Tidak lepas dari Mhm, rasa ingin benarnya Ibu ya, seorang mhm, pemimpin juga pasti, yang menentukan betul. keputusan ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Iya iya jawabannya yang iya sangat luar biasa. iya. Maaf Ibu pertanyaannya masih banyak. Nggak apa-apa, silakan silakan. Iya, kita lanjut ke pertanyaan keenam, Iya, yaitu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau mhm, jadwal mhm, tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? mhm, Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat mhm, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? mhm, Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? mhm. Nah, kalau untuk jadwal tertentu itu tidak ada Iya, ya, karena kadang masalah-masalah itu datangnya spontan aja iya, gitu betul. kan ya. Nah, bila ada masalah artinya tergantung seberapa mendesaknya Iya, atau seberapa besarnya pengaruh terhadap sekolah gitu, mhm, sekolah yang Ibu pimpin ini di SDN Sukamulya. iya, Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, iya, maka, Ibu akan membuat alokasi waktu khusus. mmm, Misalnya harus diselesaikan dengan orang tua, iya, otomatis Ibu harus memanggil orang tua, atau diselesaikan dengan komite. Ibu juga iya, harus minta karena komite punya kesibukan dan sebagainya, Ibu juga harus minta waktunya ke iya, komite. Apalagi misalnya ada kasus yang harus Ibu selesaikan berhubungan dengan pemimpin, mhm, dalam hal ini pengawas iya, atau kodik iya, gitu kan, itu juga sama, berarti ada jeda waktu yang harus diselesaikan. iya, Nah, yang selanjutnya, Ibu menyelesaikan langsung di tempat nih, iya, bila kasus tersebut ringan iya, dan bisa diselesaikan secara iya, langsung. Nah, bila kasus tersebut berat, maka biasanya Ibu diskusikan dulu, iya, apalagi dengan keluarga di sinilah di sekolah sekolah, gitu kan, iya, tentunya dengan para guru-guru di sini di iya, sekolah. Nah, lagi-lagi Ibu juga tidak asal mengambil keputusan, iya, Ibu juga menggunakan prosedur. iya, Prosedurnya yaitu yang pertama identifikasi. iya, Nah, yang lagi-lagi Ibu gunakan yang 4 paradigma iya, itu, dengan, 3 prinsip dan iya, 9 langkah pengambilan keputusan. iya, Kemudian setelah itu Ibu renungkan, mhm, Ibu putuskan gitu kan. iya, Yang selanjutnya setelah keputusan itu sudah menjadi keputusan, nah Ibu kadang berefleksi kembali gitu kan, ada yang salah nggak nih dari keputusan saya gitu iya, kan. Ibu benahi kembali iya, gitu kan. Ya memang memang tidak ada yang mau iya, suatu kasus gitu kan, mhm, mhm, tapi yang Ibu alami di sekolah ada aja sih kasus gitu ya Bu Dewi ya, iya, iya, dari kasus ringan sampai iya, kasus berat gitu, iya. ada aja dan tergantung bagaimana kita mencari Iya, solusinya betul begitu. Ibu ya. Iya iya. Pasti Ibu ya, setiap Mhm, masalah pasti selalu ada ya Bu ya, iya tidak akan betul. lepas dari sebuah Mhm masalah. mhm mhm. Karena kita di bidang pendidikan juga Mhm mhm. banyak yang, orang tua murid, Iya, iya, juga ada betul. gurunya juga Mhm ya Bu ya, mhm, pasti iya. tidak terlepas dari konflik Iya ya Bu ya. iya, pasti Nah, begitu. lanjut lagi Ibu ke Iya 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 iya, pertanyaan ke-7 Ibu ya. heeh, siap siap siap, masih ada ya? Iya, masih ada, masih ada. Apakah seorang ibu sebagai kepala sekolah ada Mhm faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi atau mhm membantu ibu dalam mhm pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? mhm mhm. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Untuk faktor itu pasti ada, karena Mhm, di sekolah ini kan Ibu tidak bisa berdiri sendiri iya, ya. Faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam iya, pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika iya, itu, yang pertama tentu saja Ibu memperkuat diri sendiri dengan pengetahuan, iya, ya. mhm, Pengetahuan yang luas, mhm, udah gitu Ibu juga dengan pengetahuan itu, Ibu bisa membantu menentukan keputusan yang tepat. Dengan iya, edukasi kita, sekarang iya, kan banyak ya, banyak sumber-sumber media yang iya, bisa kita ambil, ada, di psikolog gitu kan, di iya, YouTube dan sebagainya. Nah, yang kedua itu karakter. iya, Karakter yang baik dalam menghasilkan keputusan yang rasional, mhm, baik, bisa bisa diterima mhm, oleh semua pihak itu iya, keputusannya.
Dan yang tidak kalah penting juga Bu Dewi, kultur, Iya, betul, kebudayaan yang Iya, dianut oleh individu iya, dalam, itu sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, iya, ya. Orang-orang yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika mhm, ini, yang pertama tentu saja rekan-rekan guru di sini, iya, ya. Rekan-rekan guru, kemudian pihak-pihak yang terkait, kadang iya, juga kalau berhubungan dengan masyarakat, Ibu juga butuh nasihat dari tokoh-tokoh masyarakat di iya, sini. betul, Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Ibu butuh juga masukan atau apa ya, kebijakan dari pengawas. Mhm, Nah, itu pengawas. Dan tidak lepas juga kadang masukan-masukan dari rekan-rekan kepala sekolah. iya, Itu juga mereka lebih berpengalaman gitu. iya, Kadang, oh kasus tersebut Bu Nur diselesaikannya begini, begini, begini. Nah itu suka Ibu dengarkan iya, gitu kan. Aduh iya Pak, saya takut salah mengambil iya, keputusan, saya iya, belajar dari Bapak gitu. Ya tentunya kalau setiap sekolah itu kan ada pengawas binanya masing-masing. Itu iya, juga sangat penting gitu, betul, masukan, pendapat, support dari pengawas bina sekolah. iya. Itu mungkin orang-orangnya. Iya, Iya, Ibu, iya. aduh sangat luar biasa Mhm, Ibu mhm, mhm. jadi ada kolaborasi dan berbagi Betul, pengalaman betul baik ya harus Bu ya, seperti iya, itu. Iya, dari iya, iya. rekan-rekan sejawat Iya, Ibu, iya, dari iya. atasan Ibu. Mhm, mhm. Iya, sangat luar biasa Iya, sekali. iya. Untuk itu kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oh sudah Iya, terakhir ya? iya, sudah terakhir Ibu ya, Iya, tidak iya, kerasa iya. ya Bu ya. Sudah terasa ya, iya. Mhm, Yaitu pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah kita sampaikan, mhm, mhm, pembelajaran apa yang kita dapat mhm, petik dari pengalaman Ibu yang mhm, mengambil keputusan tentang dilema etika? mhm. Wah ini kalau pengalaman luar biasa nih Bu Iya, Deis ya, Ibu Sukamulya sangat banyak sekali pembelajaran, banyak iya, sekali pengalaman, baik itu baik, pengalaman baik atau pengalaman yang seperti ini nih iya, butuh penyelesaian gitu iya, kan, butuh pengetahuan untuk iya, menyelesaikannya. Nah langkahnya itu, pembelajarannya itu yang pertama, dilema etika itu dapat mendorong refleksi iya, dan pertimbangan yang lebih mendalam mhm, tentang konsekuensi tindakan kita, iya, gitu ya. Yang kedua, dapat berkontribusi betul, dalam betul, pengembangan aturan, iya, prinsip, pedoman mhm, etika, gitu ya. Yang ketiga, membantu ibu berpikir secara konstruktif mhm, dalam pengambilan keputusan yang mengedepankan aspek moralitas mhm, dan mhm, etika, iya, gitu ya. Dan yang terakhir itu ibu belajar menyesuaikan sudut pandang. mhm, mhm, Sudut pandang kita menyeimbangkan dengan sudut pandang orang lain iya, gitu. Jadi iya, ibunya belajar tidak egois iya, gitu Bu betul, Deis iya. ya. Nah seperti itu mungkin pengalaman Ibu Bu Deis. Iya, Ibu sangat luar biasa. Jadi Ibu, Iya. tetap pengambilan Mhm, keputusannya mhm, dengan menjaga marwah nama mhm. baik Nah SDN betul, Sukamulya betul, ya, Bu, ya. betul, Sangat betul, luar betul biasa seperti itu. sekali Iya, Ibu iya, tentang iya, iya. pengalamannya. Terima kasih Ibu Iya, untuk wawancara sama-sama, kali ini tentang sama-sama. berbagi pengalaman Iya, Ibu dalam iya, pengambilan keputusan iya, iya. tentang nilai-nilai yang, berbasis baik Mhm, ya, Bu, mhm, ya. Iya, mhm. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa Bu Deis, petik ya. dari pembicaraan kita ini Iya. ya. Semangat terus Bu Deis, mudah-mudahan cepet tulus ya Iya, CGP-nya. amin, 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 sangat, alhamdulillah Ibu Mhm, doanya, mhm, terima kasih, mhm. waktunya Iya, juga terima sama-sama, kasih sama-sama. ya Ibu ya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di Mhm, mhm, sini, mungkin, apabila ada yang saya ingin tanya-tanyakan lagi mhm. di lain waktu dan di Boleh, lain boleh, kesempatan ya boleh, Ibu ya. boleh, boleh. Terima Iya, iya. kasih Ibu, Ya, ya Bu iya. Deis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak semuanya. Saya Deis Wulandari
CGP Angkatan 11. Dalam kesempatan kali ini saya berada di SDN Babakan Caringin 2 untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Siti Khadijah dalam pembuatan tugas yaitu pengambilan nilai-nilai keputusan sebagai kepala sekolah dan berbasis rujukan moral. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih, kita akan saksikan kegiatan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Khadijah. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancari Ibu dalam perihal pengambilan keputusan dalam nilai-nilai sebagai kepemimpin untuk pengambilan nilai yang dilema etika atau bujukan moral. Ya, minta waktunya ya Bu ya. Silahkan. Iya, untuk itu kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu dilema etika, yaitu situasi di mana seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang memiliki nilai moral atau etika yang bertentangan dan tidak ada pilihan yang jelas benar atau salah secara mutlak. Iya. Nah itu definisinya dulu atau pengertiannya dulu. Sedangkan tadi tentang mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral, prinsip etika, dan situasi kontekstual yang melibatkan pengambilan keputusan berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut. Iya, baik Ibu. Ya. Satu, dilema etika. Dilema etika terjadi ketika seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang sama-sama benar berdasarkan prinsip moral atau etika. Tetapi pilihannya saling bertentangan. Untuk mengidentifikasinya bisa kita mempertimbangkan diantaranya nilai-nilai yang bertentangan. Apakah ada dua prinsip atau nilai moral yang bertabrakan? Misalnya, prinsip kejujuran versus prinsip loyalitas. Nah, mungkin kita di dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan hal-hal seperti itu. Tidak ada solusi yang jelas. Dalam dilema biasanya tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah. Kedua pilihan mungkin punya keuntungan dan kerugian moral, gitu di antaranya. Selanjutnya, berbagai perspektif moral, cobalah mempertimbangkan bagaimana pilihan-pilihan itu dipandang dari sudut pandang etika atau berbeda, misalnya etika deontologis atau berdasarkan kewajiban dan versus utilitarianisme atau berdasarkan hasil terbaik. Itu mungkin ya. Contohnya di sini ada seorang dokter yang harus memilih antara menghormati keinginan pasien untuk tidak melanjutkan pengobatan atau mencoba semua cara untuk menyelamatkan nyawa pasien dan itu kewajiban menyelamatkan nyawa. Mungkin itu contohnya ya. Selanjutnya sekarang bujukan moral. Bujukan moral biasanya terjadi ketika seseorang dipengaruhi oleh dibujuk untuk mengambil tindakan berdasarkan argumen moral tertentu yang mungkin tidak selaras dengan prinsip moral mereka sendiri. Contohnya ada tekanan eksternal atau bujukan. Seseorang mungkin dihadapkan pada tekanan sosial, emosional,
atau lingkungan yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu dengan alasan moral, tetapi tidak balik. Itu bisa jadi ada kepentingan lain. Iya. Lalu manipulasi moral. Iya. Tindakan atau pilihan yang terlihat bermoral mungkin sebenarnya digunakan untuk tujuan yang tidak sepenuhnya etis. Misalnya, menggunakan argumen moral untuk memanipulasi orang lain agar menerima tindakan yang tidak etis atau tidak logis. Iya, logis. Iya. Selanjutnya, kesenjangan antara niat dan tindakan. Bujukan moral sering kali melibatkan kesenjangan antara motivasi moral yang diungkapkan dan konsekuensi sebenarnya dari tindakan tersebut. Iya. Contohnya, seseorang dibujuk untuk mendukung sebuah kebijakan karena dikatakan akan membantu orang miskin. Tetapi pada kenyataannya, kebijakan tersebut malah merugikan kelompok tertentu. Itu diantaranya. Faktor yang membantu mengidentifikasi, mengevaluasi argumen secara kritis, melihat akibat jangka panjang, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Mungkin itu untuk mengidentifikasi suatu masalah tadi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, Ibu. Dengan pendekatan ini, dilema etika lebih cenderung muncul dalam situasi yang menguji integritas moral. Sedangkan wujukan moral seringkali berkaitan dengan manipulasi atau pengaruh dari luar diri kita. Iya. Itu mungkin untuk yang tadi dipertanyakan. Iya, Ibu, terima kasih jawabannya sangat luar biasa ya, Bu ya, yang saya juga dapat Sama dari Ibu juga sangat memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa buat saya, Ibu ya. ya. Lanjut Ibu ke soal yang nomor 2. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Iya. Saya mencoba menjawab ya. Iya. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan skala yang paling prioritas dan keberpihakan kepada siswa. Itu. Yang kedua, mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan universal, standar ukuran norma kebaikan yang disepakati bersama seperti ada kejujuran, keadilan, bela kasih, kesederhanaan, penghargaan terhadap kehidupan, kepedulian, toleransi, kesetiaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebijaksanaan. Yang ketiga, langkah pengambilan yang saya lakukan yaitu musyawarah pemungutan suara. Itu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti di situ ada guru, ada siswa yang bersangkutan, ada orang tua murid, juga mungkin ada staf lain, gitu ya. Selanjutnya mengidentifikasi masalah atau mencari masalah apa yang sebenarnya yang sedang dihadapi. Yang ketiga, mengumpulkan fakta. Fakta bisa kita kumpulkan melalui informasi mungkin dari siswa yang sebagai selaku orang yang terjadi pada masalah dia, bisa juga informasi dari orang tua, bisa dari gurunya, bisa jadi mungkin ada masyarakat sekitar sekolah. Lalu cari solusi alternatif. Jadi mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, pertimbangan bukti. Mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan tadi. Lalu ubah sudut pandang menjadi orang lain. Jadi kita menilai, mengubah sudut pandang kita seolah-olah kita menjadi orang lain supaya kita menilainya bisa adil, ya, tidak memihak ke siapapun. Selanjutnya, konsultasi dengan orang lain. Untuk mengambil keputusan, kita tetap harus mempertimbangkan atau berkonsultasi dengan orang lain, meminta pendapat orang lain untuk dikumpulkan mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya, beri jeda waktu.
mungkin kita akan memberi waktu, Mhm. tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut hari Iya, itu juga. iya betul. Mungkin kita perlu waktu untuk tadi itu ya, susunan mengidentifikasi Iya. dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu hasil dari apa yang telah kita runtut dari awal. Mhm. Dan kita sudah memutuskan permasalahan itu. Baru terakhir kita mengevaluasi masalah tersebut. Baik. Jawabannya sangat luar biasa. Jadi itu kalau ada suatu masalah ya Bu ya, selalu akan bermusyawarah dulu sama keluarga yang di sekolah ya. Iya. Ada juga orang yang terlibat, mungkin ibu orang tuanya, serta masyarakat atau komite ya Bu ya, yang suka ada di sekolah. Bagus Ibu ada jeda waktu dulu untuk Iya. merilekskan, mengambil keputusannya itu ya Bu ya. Jadi Iya. Ibu mengingat dulu bahwa keputusan ini baik untuk kedepannya bagaimana, untuk jangka pendeknya juga bagaimana ya Bu ya. Sehingga Ibu mengevaluasi, mengambil keputusan yang sangat bijaksana buat anaknya, buat sekolah juga ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali jawaban Ibu. Untuk itu kita lanjut Ibu ke pertanyaan nomor 3. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Iya. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya lakukan itu kenali nilai yang bertentangan. Gitu ya. Ya, selanjutnya tadi tentang langkah-langkah dalam menghadapi dilema etika. Yaitu satu, mengidentifikasi masalah etika. Langkah pertama adalah mengenali bagaimana situasi yang dihadapi mengandung dilema etika. Yang kedua, kumpulkan fakta yang relevan. Ya. Sebelum membuat keputusan penting, untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasi, kumpulkan semua informasi yang relevan. Selanjutnya, yang ketiga itu mengidentifikasi yang terlibat. Mungkin itu pikirkan siapa saja yang akan berdampak oleh keputusan Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini membantu dalam memahami berbagai perspektif dan kebutuhan etis dari semua pihak. Lalu siapa yang akan merasakan dampak langsung dari keputusan ini? Berarti harus diperhatikan juga. Nah itu. Yang keempat, tinjau nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang terlibat. Gitu ya. Selanjutnya cari alternatif solusi, mungkin untuk menyelesaikan jika solusi yang pertama belum selesai, maka kita harus mencari alternatif solusi supaya masalah tadi bisa diselesaikan. Yang keenam, evaluasi konsekuensi dari setiap opsi. Jadi tetap terakhir kita juga harus mengevaluasi dulu sebelum kita mengambil keputusan. Nah yang terakhir adalah kita mengambil keputusan. Nah setelah mengambil keputusan tetap kita harus meninjau kembali keputusan setelah pelaksanaan. Apakah keputusan yang kita ambil sudah adil, sudah menjadi nyaman buat siswa? Nah itu kita juga harus tetap mengevaluasinya, meninjau kembali. Nah selanjutnya langkah-langkah dalam menghadapi bujukan moral. Satu, mengenali tekanan atau pengaruh eksternal. Nah bujukan moral itu kan terjadi oleh luar. Bukan diri sendiri, tapi pengaruh eksternal. Gitu. Jadi kita harus mengenali dulu tekanan itu. Yang kedua, evaluasi motif dari bujukan itu. Kita juga harus mengenali dulu, mengevaluasi dulu motifnya apa gitu ya. Yang ketiga, periksa konsistensi dengan prinsip moral Anda. Ya. Periksa apakah tindakan yang dibutuh tersebut sejalan dengan prinsip moral dan nilai yang Anda anut. Terus yang keempat, pertimbangkan dampak jangka pendek, jangka panjangnya, karena semuanya harus memikirkan tetap kembali lagi kepada kesejahteraan siswa atau anak didik kita.
Selanjutnya, berani menolak jika tidak sejalan dengan etika. Nah, selanjutnya mungkin dengan mengikuti langkah-langkah ini, seorang bisa menghadapi dilema etika atau rujukan moral tersebut. Baik, Ibu sangat luar biasa pemaparan jawabannya, sangat bijaksana juga buat pada jangka pendeknya, buat jangka panjangnya, buat anak tersebut dan juga buat sekolah. Lanjut Ibu ke pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, biasanya hal-hal yang saya anggap efektif, pertama kita harus berdiskusi dulu dengan semua pihak yang terkait dalam setiap kasus permasalahan dari hati ke hati untuk mempermudah keputusan. Itu tadi berdiskusi berarti bisa dengan yang pertama siswa atau mungkin ada guru, ada wali muridnya, ada orang tuanya. Iya. Selanjutnya memperhatikan dan menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Ya, tetap kita harus peduli ya, walaupun itu memang mungkin bertentangan dengan yang sebenarnya, gitu ya, yang seharusnya. Selanjutnya memperhatikan dan menggunakan 4 kategori paradigma yang ada dalam situasi dilematis: jangka pendek lawan jangka panjang, individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan. Nah, itulah mungkin hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema. Iya, Ibu, baik, terima kasih, sangat baik Ibu, jawabannya. Ibu sangat memahami juga apa itu prinsip resolusi ya Bu ya, udah Ibu terapkan 4 kategori paradigma juga yang Ibu udah terapkan juga. Padahal itu Ibu ya, kalau saya itu masih belajar, tapi Ibu alhamdulillah Ibu sudah ke sana. Iya Ibu. Pertanyaan nomor 5 Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gitu ya. Iya. Ada beberapa tantangan yang utama yang sering dihadapi, yaitu diantaranya 1, Iya. konflik nilai yang bertentangan, yaitu menentukan nilai mana yang lebih penting dalam situasi tertentu seringkali sulit, terutama ketika kedua-duanya sama penting. Iya. Itu yang kedua, ketidakpastian akibat dan konsekuensinya. Iya. Itu tantangannya menghadapi ketidakpastian tentang hasil jangka panjang dari keputusan membuat orang ragu untuk mengambil tindakan yang tegas. Selanjutnya, tekanan sosial atau organisasi. Mempertahankan integritas biasanya ya, integritas pribadi dalam menghadapi tekanan dari pihak yang berkuasa, seperti atasan atau lingkungan kerja ya, adalah salah satu tantangan terbesar ya, seperti seorang karyawan yang diminta untuk menutupi kesalahan perusahaan, karena itu akan melindungi reputasi perusahaan meskipun secara moral tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Ya. Selanjutnya ambiguitas hukum dan kebijakan ya. Tantangannya ketidakjelasan hukum atau kebijakan bisa membuat seseorang merasa terjebak dalam situasi tanpa panduan formal yang memadai. Selanjutnya dampak emosional dan psikologis, gitu ya. Mengatasi emosi pribadi yang kuat saat dihadapkan pada keputusan orang lain dapat mempengaruhi kemampuan untuk berpikir rasional, gitu ya. Yang keenam, kompleksitas situasi. Nah, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan, termasuk moralitas, hukum, ekonomi, dan hubungan antar manusia, seringkali memerlukan waktu dan pemikiran yang mendalam. Ya. Selanjutnya, keterbatasan waktu. Ya. Seorang petugas atau menyeimbangkan kebutuhan untuk
bertindak cepat dengan kebutuhan untuk mempertimbangkan semua aspek moral dapat menjadi tekanan besar gitu ya. Terburu-buru mungkin ya, atau diburu-buru ya. Contoh, seorang petugas polisi yang harus membuat keputusan seketika tentang penggunaan kekuatan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan tekanan gitu ya. Selanjutnya, bertentang kepentingan pribadi dan profesional ya. Nah, itu memutuskan antara menjaga profesionalisme atau mempertahankan hubungan pribadi seringkali merupakan tantangan berat gitu ya, antara profesional dan kepentingan pribadi. Kepatuhan terhadap norma budaya agama gitu ya, itu juga menjadi tantangan karena kalau kita patuh pada agama, kita takut karena mungkin atas kemanusiaan kita memutuskan pada akhirnya bertentangan dengan norma agama. Ketidakseimbangan kekuatan dalam pengambilan keputusan ya. Selanjutnya mungkin itu ya kesimpulannya, dari kasus-kasus di ilmu etika merupakan proses yang penuh tantangan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Terima kasih Ibu. Betul kata Ibu juga, tantangan itu pasti ada ya Bu ya. Sangat besar sekali tantangan yang Ibu alami juga ya dalam pengambilan keputusan, karena menurut Ibu juga pihak lingkungan sekitar juga, dari norma agama juga ya Bu ya, kita harus patuhi juga, harus selalu menuju pada intinya harus bertutur menutur, seiringnya waktu juga harus sesuai dengan norma-norma agama, etika ya Bu ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 6. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang menyelesaikan berbentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu selalu jalankan? Tidak ada jadwal karena ini bila ada masalah saja ya, karena masalah itu datangnya tidak terjadwal, jadi artinya tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Yaitu, jadi tergantung besar kecilnya masalah. Mungkin ada masalah-masalah yang bisa langsung diselesaikan. Contohnya mungkin perkelahian anak gitu ya, antara anak yang satu dengan yang satunya lagi. Biasanya kan kalau sudah sampai ke orang tua, biasanya dua pihak berdatang dan kadang-kadang semua merasa benar. Jadi kita harus bisa menghadapi masalah itu dan secepatnya untuk diselesaikan. Ada juga yang memerlukan jadwal. Selanjutnya menyelesaikan langsung di tempat bila kasus tersebut ringan ya kayak tadi gitu ya, dan bisa diselesaikan langsung. Ada juga yang ditunda dulu, mencari waktu yang pas. Bila kasusnya berat, itu didiskusikan dahulu, mungkin dengan pihak-pihak yang terkait. Bisa dengan kita guru di sekolah, mungkin kita juga membutuhkan bantuan dari pihak komite, mungkin juga kita dari pihak masyarakat dan orang tua. Prosedurnya mengidentifikasi dulu ya, terus sesuai prosedur memperhatikan 4 paradigma dilema etika, prinsip dan langkah pengujian keputusan. Terus mengambil keputusan, lalu merefleksi, yang terakhir adalah membenahi. Terima kasih Bu. Jadi betul kata Ibu juga, permasalahan itu bisa diselesaikan waktu itu juga. Ada juga yang permasalahannya besar, harus didiskusikan dulu Bu ya, sama pihak-pihak yang di sekolah juga, sehingga pengambilan keputusan Ibu juga bijaksana juga buat orang yang bermasalahnya sama orang yang di ininya juga mempunyai masalahnya juga. Seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor yang dapat mempermudah pengambilan keputusan dilema etika yaitu diantaranya pengetahuan. Iya. Ya. Pengetahuan yang luas dapat Mhm. membantu menentukan keputusan yang tepat. Iya. Mungkin pengetahuan, Mhm. karakter. Iya. Karakter yang baik dapat menghasilkan keputusan yang rasional dan baik. Iya. Jadi tergantung karakternya juga. Karakter juga ya, Bu. Terus kultur, ya. Iya. Kultur yang dianut oleh individu dapat Mhm. berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Iya. Jadi, orang yang membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yaitu Mhm. orang-orang atau rekan-rekan sejawat dan pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Yang tadi saya banyak orang-orang yang terlibat, Iya. pihak-pihak yang terlibat. Nah, itu mungkin faktor-faktornya ada pengetahuan, ada karakter, ada kultur. Jadi semua permasalahan ya justru pimpinan juga harus mempunyai pengetahuan yang baik, Iya. karakter yang baik, Iya. dan kultur yang baik atau lingkungan yang Iya, baik. Mungkin betul seperti Ibu, itu. iya. Eee, Baik, Ibu bagus jawabannya. Jadi Ibu selalu ada, kolaborasi ya Bu ya dengan Iya, rekan sejawat, tentu, dengan iya. rekan-rekan KS juga ya Bu ya, berbagi praktik baik itu. Baik, Ibu langsung ke soal nomor 8, soal Iya. terakhir ya Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika dapat mendorong refleksi dan pertimbangan yang lebih dalam tentang konsekuensi Iya. tindaknya dapat berkontribusi pada pengembangan aturan, prinsip, dan pedoman etika. Selanjutnya membantu berpikir secara konsisten dalam mengambil keputusan yang mengkedepankan aspek moralitas dan etika. Ya. Selanjutnya belajar menyelesaikan keputusan kita, menyeimbangkan dengan sudut pandang orang lain. Istilahnya harus kita menerima juga pendapat orang lain, orang lain, dan untuk sendiri gitu. Jadi jangan egois menurut diri itu padahal pandangan orang lain berbeda. Itu belajar menyesuaikan sudut pandang kita dengan pandang orang lain. Mungkin seperti itu. Ya Ibu baik, alhamdulillah sangat luar biasa jawaban-jawabannya Ibu. Pertanyaan saya juga Ibu mungkin sangat panjang-panjang ya Bu ya. Ini menambah wawasan saya juga Ibu untuk kedepannya dalam pembelajaran pengambil keputusan dalam nilai-nilai kebajikan dan moral etika. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, mohon maaf kalau ada kekurangan. Nggak apa-apa Ibu, saya mohon maaf mengganggu Ibu waktunya. Mungkin untuk kedepannya apabila ada ini lagi sesuatu yang saya ingin dipertanyakan, mungkin bisa di lain waktu ya Bu ya untuk kesempatannya. Terima kasih Ibu.